Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, yang selalu dalam lindungan Allah, mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Walaupun perkuliahan kali ini kita masih karena masih dalam masa pandemi, tidak memungkinkan untuk diadakan tatap muka ya, tatap muka seperti biasanya, seperti di kelas tidak mungkin. Maka kita untuk perkuliahan kali ini masih tetap menggunakan atau dengan metode daring. Oke anak-anakku, sebelum kita mulai ke tahap materi inti ya, Ibu akan menyampaikan sedikit kata pengantar yang mudah-mudahan dari kata pengantar ini dapat membantu anak-anakku sekalian lebih membangkitkan motivasi, membangkitkan semangat untuk lebih giat, untuk lebih berminat, untuk lebih bersemangat lah mengikuti perkuliahan ini ya dengan baik. Anak-anakku sekalian, oke, sebelumnya Ibu mau tanya, kenapa kita harus mempelajari MPLS? Why we should learn MPLS? Seberapa pentingkah mata kuliah MPLS untuk program pendidikan agama Islam? Oke, gini ya, kajian PAI itu sangat luas. Lembaga yang dikelola yang berkaitan dengan pendidikan agama itu bukan hanya dalam kurikulum formal atau sering kita sebut kurikulum sekolah. Pendidikan agama itu cakupannya banyak. Ada di pendidikan dalam keluarga, pendidikan di sekolah yang sering kita sebut dengan formal, dan pendidikan di lingkungan masyarakat atau biasa kita sebut non formal. Kalau di keluarga kita sebut apa? Informal ya. Dengan sebegitu luasnya kajian pendidikan agama Islam, maka perlu bagi mahasiswa PAI memahami dan memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola suatu pendidikan, baik itu formal, informal, maupun non formal ya. Jika nanti setelah lulus ada yang mendirikan atau membuat lembaga majelis taklim dengan mempelajari MPLS, kalian akan tahu bagaimana dari perencanaan sampai pengelolaan dan pengevaluasiannya. Jika nanti jadi ibu rumah tangga ya, nanti kalian akan tahu bagaimana cara mendidik anak yang baik itu seperti apa sih. Oke, kita lanjut ke sekilas itu ya. Kita lanjut ke manajemen. Apa itu manajemen? Nah, sebelum kita membahas ke materi yang lainnya, perlu tahu dulu apa itu manajemen. Manajemen yaitu perencanaan, mulai dari perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, pengawasan ya, sampai pada bagaimana cara mengevaluasinya, bagaimana cara mengembangkannya. Lalu seseorang yang bertugas atau seseorang yang melakukan kegiatan manajemen itu kita sebut sebagai manajer. Coba kita buka ayat Al-Quran, kita buka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Kata khalifah yang ada dalam ayat 30 surat Al-Baqarah tersebut kita bisa sebut sebagai manajer, di mana manusia diciptakan dan diturunkan ke bumi untuk memanage bumi dan seisinya, mengelolanya dengan baik, memelihara, menjaga dengan baik hubungan antar manusia
antar makhluk dengan alam maupun hubungan dengan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ayo kita kembali lagi ke manajemen PAI luar sekolah, oke? Apa yang akan kita peroleh setelah mempelajari manajemen PAI luar sekolah? Maksudnya gini, apa sih tujuan kita mempelajari MPLS? Ya, harapannya kita akan tahu, bahkan bukan cuma tahu, tapi kita akan paham bagaimana cara mengelola suatu lembaga dengan baik, mulai dari perencanaan yang matang sampai pada pelaksanaan, pengembangan, dan sampai pada evaluasi. Kayak gitu ya. Mulai dari pembiayaan, sarana dan prasarana, sampai pada struktur dan target peserta didik serta materi yang akan disesuaikan, yang akan disampaikan sesuai dengan fokus pengembangan suatu lembaga. Oleh karena itu, MPLS ini merupakan menurut Ibu, insya Allah MPLS ini merupakan mata kuliah yang penting untuk dipelajari dan dianalisis terutama bagi mahasiswa PAI. Dalam perkuliahan ini, nanti rekan-rekan sekalian akan mengetahui berbagai macam lembaga pendidikan luar sekolah, perbedaan fokus masing-masing dari tiap pendidikan luar sekolah tersebut. Dan bukan hanya mengetahui, tapi juga dalam diskusi nanti kita akan bahas how to resolve a problem when you manage a non-formal school. Bagaimana caranya, bagaimana mencari solusi atau menyelesaikan masalah yang ada dalam pengembangan pendidikan luar sekolah, baik dalam perizinan, memperoleh perizinan, memperoleh bantuan, sampai pada kebijakan pemerintah yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk menaungi pendidikan luar sekolah, baik dalam pembelajaran maupun dalam pengoperasiannya. Nah, hal inilah yang tidak akan Anda dapatkan dari membaca teks buku saja. Melalui diskusi, diharapkan kita akan belajar menganalisis lebih dalam. Ya, belajar. Jadi, finally, manajemen PAI luar sekolah yaitu mengkaji mengenai bagaimana how to manage pendidikan agama Islam yang ada di luar sekolah, bagaimana memanage lembaga pendidikan agama Islam non formal, itu ya. Dan nanti kita akan bahas macam-macam pendidikan non formal itu dan beragam perbedaan cara mengelolanya juga. Dan mudah-mudahan teman-teman, rekan-rekan sekalian, anak-anakku sekalian, tetap semangat ya, tetap semangat, ikuti perkuliahannya dengan baik, dan tugas-tugasnya juga laksanakan dengan baik, kerjakan dengan baik, dengan tepat waktu. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan kata pengantar dari Ibu dapat membantu teman-teman sekalian memahami konsep dasar atau apa yang akan kita pelajari nanti dalam MK ini. Akhirul kalam, Ibu ucapkan selamat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.